Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama dengan saya Nila Irda. Seperti biasanya, siang ini akan kami sajikan beragam informasi teraktual dan juga menarik yang pastinya akan dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Kita jelang, inilah live update siang selengkapnya. Awali dengan informasi yang pertama, Tribuners, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Seram Bagian Barat berinisial MDL akhirnya ditahan Kejaksaan Tinggi Maluku pada Senin 8 Agustus. Sekretaris KPU SBB sejak tahun 2014 itu ternyata merupakan terdakwa dalam dua kasus yang berbeda. Dua perkara tersebut diantaranya adalah kasus penyimpangan keuangan pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden pada tahun 2014 KPUD SBB dan kasus korupsi pengelolaan keuangan dana hibah atau APBD pada KPUD SBB tahun anggaran 2016-2017. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara sudah ada Tandita Patiasina, wartawan Tribun Ambon yang tersambung bersama dengan kami dan siap dengan laporannya untuk Anda. Halo Tandita, silakan dengan laporannya. Baik Tribuners dan rekan Nila, pada hari Senin adalah 8 Agustus 2002 kemarin Kejaksaan Tinggi Maluku telah menahan salah satu tersangka korupsi di KPUD Serang Bagian Barat, yakni berinisial MDL atau Muhammad Jafar Lesri. Dia ditahan bersama dengan dua tersangka lainnya yang merupakan tersangka di kasus yang sama, yakni kasus korupsi pemilihan legislatif dan pemilu presiden tahun 2014 di Kabupaten SBB, dan juga pada kasus korupsi dana hibah di KPUD Seram Bagian Barat. Dan memang ketiga tersangka ini telah ditahan selama 20 hari di rutan kelas 2A Ambon dan akan menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Dan memang untuk tersangka MDL ini menjadi tersangka di dua kasus yang sama, dan untuk kerugian negaranya itu sekitar 13 miliar rupiah untuk kerugian negara kasus pemilu presiden, korupsi pemilu presiden dan pemilihan legislatif di KPUD Seram Bagian Barat tahun 2014 ini sekitar 9,6 miliar rupiah. Sementara untuk kasus korupsi penyalahgunaan anggaran dana hibah di KPUD SBB ini sekitar 3,4 miliar rupiah. Dan untuk modusnya sendiri, Kejaksaan Tinggi Kejaksaan Tinggi Maluku mengatakan bahwa mereka memanipulasi anggaran, juga melakukan tidak mempertanggungjawabkan anggaran dengan baik, dan ada beberapa yang dimarkup anggarannya, dan karena berdasarkan hasil penyidikan dari beberapa pihak ketiga terkait, itu mereka mengatakan bahwa anggaran sebenarnya tidak seperti demikian, mereka tidak membelanjakan seperti yang telah tertera dalam laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh ketiga tersangka ini. Dan ketiganya ini disangkakan pasal primer dan subsidiar, yakni pasal 2 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Demikian Anila dan Tribunas. Baik, terima kasih Tandita Patiasina, wartawan Tribun Ambon atas laporan Anda. Wartawan kami, saudara, telah menghimpun wawancara dengan asisten pidana khusus atau Atpitsus Kejati Maluku. Ya, betul. Dalam kasus apa ya, Pak? Hari ini memang kita telah melakukan upaya paksa terhadap 3 tersangka ya dalam perkara KPU ya, jilid 1 dan jilid 2. Bentar. Pertama adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan pengelolaan keuangan pada KPU Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2014. Dan untuk perkara satunya, yaitu untuk KPU jilid 2 adalah dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengelolaan keuangan dana hibah dari APBD pada Komisi Kabupaten Seram Bagian Barat tahun anggaran 2016 dan 2017. Demikian. Masing-masing tersangka dua kasus ini atau berapa kasus berapa tersangka? Dari 2 perkara ini ada 3 tersangka, yaitu saudara MJ, saudara B, dan saudara.
Sementara itu, terbenar puluhan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Goa yang ada di Jalan Andi Malombasang Goa pada Senin 8 Agustus. Sempat terjadi perselisihan dalam unjuk rasa tersebut hingga massa bersitegang dengan kepolisian. Sejumlah mahasiswa ini dihalangi oleh petugas karena berusaha menutup seluruh jalan dan mengakibatkan kemacetan. Aksi saling dorong pun terjadi antara pengunjuk rasa dengan petugas kepolisian. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara, sudah tersambung pada Sayyid Zulfadli, wartawan Tribun Timur, dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Sayyid, silakan dengan laporan Anda, apa sebenarnya maksud dari aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa ini? Ya, terima kasih Nila. Maksud puluhan mahasiswa ini menggelar unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa itu lantaran pihak mahasiswa tersebut dari Aliansi Federasi Keadilan itu mendapatkan informasi terkait gratifikasi. Namun awalnya aksi ini berjalan kondusif, namun ketika mahasiswa hanya menutup setengah jalan, satu jalur tersebut itu kemudian beberapa mahasiswa hendak menutup atau memblokade satu jalur tersebut, sehingga aksi saling dorong pun tak terhindarkan antara petugas kepolisian bersama dan mahasiswa. Menurut Fahim, Jenderal Lapangan dari aliansi tersebut, bahwasanya pihaknya telah menemukan sebuah informasi bahwa adanya penyalahgunaan wewenang atau jabatan di tubuh Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa Sulawesi Selatan, di mana penyalahgunaan wewenang tersebut terkait dugaan adanya pemberian mobil maupun rumah pada oknum Kejari Goa pada proyek pembangunan ruang COVID di Puskesmas Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sehingga dari hasil konsolidasi para mahasiswa tersebut akhirnya menggelar unjuk rasa di depan kantor Kejari untuk mendesak Kejari dan Kejati Sulsel untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Hingga akhirnya aksi massa usai ditenangkan oleh petugas, aksi massa kembali berlangsung dengan kondusif, begitu Nila. Baik, artinya ada sejumlah tuntutan dari mahasiswa sehingga melakukan orasi dan juga unjuk rasa, begitu ya. Saya terima kasih atas informasinya. Telah terhimpun juga saudara wawancara dengan Jenderal Lapangan yakni Fafim. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Federasi Mahasiswa Peduli Keadilan itu hadir di depan Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa untuk bagaimana mendesak Kejati Sulsel untuk segera mengevaluasi struktural daripada Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa, karena kami menemukan adanya suatu informasi yang kami dapatkan bahwa ada dugaan keterlibatan oknum daripada Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa dalam proyek pembangunan Puskesmas Tinggi Moncong tahun anggaran 2021. Maka kami menilai bahwa suatu tindakan ini merupakan suatu tindakan yang kemudian telah melanggar hukum ataupun telah melakukan suatu penyalahgunaan ataupun penyelewengan jabatan, karena pada tupoksi daripada fungsi daripada Kejaksaan Negeri Kabupaten Goa itu hanya untuk menegakkan hukum, bukan melibatkan oknumnya untuk masuk ke dalam suatu begitu. Memang beberapa informasi yang kami dapatkan seperti apa yang kemudian telah dibicarakan tadi, bahwa ada beberapa seperti rumah. Bawaslu RI, saudara, mendatangi tempat proses verifikasi administrasi persyaratan dari partai politik peserta pemilu 2024. Tempat ini berada di suatu ruangan di Hotel Borobudur, Jakarta. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja bersama rombongan disambut hangat oleh Komisioner KPU pada Minggu 7 Agustus. Ketua KPU Hashim Asyari mengajak rombongan Bawaslu ini untuk meninjau langsung proses verifikasi. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, ada Andika Panduwinata, wartawan Warta Kota yang akan melaporkan lebih lengkapnya untuk Anda. Andika, silakan dengan laporannya. Baik, terima kasih rekan Nila.
jajaran Bawaslu RI yang dipimpin Ketua Bawaslu RI yaitu Pak Rahmat Bagja meninjau langsung proses verifikasi yang digelar oleh tim KPU KPU RI. Lokasinya ini berada di lantai 3 Hotel Borobudur. Di situ ada ruangan khusus untuk para verifikator dalam melakukan verifikasi. Kita ketahui sendiri bahwa KPU RI sudah membuka pendaftaran partai politik sebagai peserta pemilu 2024. Dilakukan pada tanggal 1 sampai 14 Agustus 2022. Kedatangan Bawaslu ini mengecek langsung. Pak Rahmat Bagja juga menanyakan ini bagaimana ada proses dokumen fisik atau tidak, tapi Ketua KPU RI ini Pak Hasyim Asyari menjelaskan bahwa di sini tidak ada dokumen fisik. Jadinya semua parpol melakukan upload data ke aplikasi Sipol yang dimiliki oleh KPU. Di situ juga ada 6 tim dari verifikator. Satu timnya ini terdiri dari 12 orang. Bawaslu juga menanyakan terkait keamanan di ruangan tersebut. Bagaimana, siapa saja yang mengakses dan mekanismenya bagaimana. Ketua KPU RI Pak Hasyim juga menjelaskan bahwa yang masuk ke ruangan itu hanya yang memiliki ID card khusus untuk petugas KPU saja. Bawaslu juga menanyakan terkait sumpah dari para pekerja verifikator ini. Pak Hasyim sendiri menjelaskan bahwa memang para petugas ini bekerja dari pukul jam 8 sampai jam 8 malam. Jadi ada istirahatnya. Gitu. Demikian, rekan Lila. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak Andika Panduwinata, wartawan Warta Kota melaporkan, Saudara, terkait pengecekan yang dilakukan oleh Bawaslu dalam tahap verifikasi yang dilakukan dalam proses pemilu mendatang. Kita lanjutkan ke informasi lain, penemuan mayat ayah dan juga seorang anak laki-laki yang berumur 3 tahun. Menggegerkan warga Desa Munggu, Kecamatan Sungai Selan, Bangka Tengah pada Senin 8 Agustus. Fakta-fakta baru juga perlahan mulai terungkap terkait apa sebenarnya penyebab kematian keduanya. Mayat pria dewasa yang beridentitas Ujang ini ditemukan menggantung pada seutas tali di dapur rumahnya. Sementara sang anak ditemukan sudah tidak bernyawa oleh ibu kandungnya sendiri di sebuah ayunan di ruang tengah. Kapolsek mengatakan bahwa Ujang diduga melakukan aksi gantung diri yang mana sebelumnya telah menghabisi nyawa anaknya sendiri. Ada Arya Bima Mahendra, wartawan Bangka Pos, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda, Saudara. Halo, selamat siang Arya, silahkan dengan laporannya. Ya, baik, terima kasih ya Rekanila dan pemirsa Tribun News dimanapun Anda berada. Perlu saya sampaikan bahwa memang pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 pagi sekitar pukul 10.00 WIB, masyarakat Desa Munggu, Kecamatan Sungai Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dihebohkan ataupun digegerkan dengan penemuan mayat ayah dan anaknya yang berumur 3 tahun yang ditemukan warga setempat meninggal dunia di rumahnya yang memang kala itu dalam keadaan sepi. Diketahui bahwa identitas pria yang bernama Ujang dengan umur 38 tahun dan anaknya dengan inisial M masih berumur 3 tahun berjenis kelamin laki-laki. Disampaikan oleh Kapolsek Sungai Selan Ibtu Hafiz Febrandani mengatakan bahwa kematian Ujang disebabkan oleh peristiwa gantung diri ketika rumahnya sedang sepi. Menurut Kapolsek, dari keterangan warga sekitar memang peristiwa ini disinyalir karena aksi bunuh diri yang dilakukan Ujang, yang mana Ujang sendiri diduga keras menghabisi nyawa anaknya terlebih dahulu dengan cara dibekap sehingga kehabisan napas. Setelah itu barulah Ujang melakukan aksinya gantung diri di dapur rumahnya yang berada di Desa Munggu, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menurut Hafiz, sehari-harinya Ujang merupakan buruh harian lepas yang tinggal bersama dengan istri dan ketiga orang anaknya. Diketahui juga bahwa memang anak Ujang yang anak bungsunya yang berumur 3 tahun tersebut memang diketahui mempunyai sakit ataupun sakit keras ya, sehingga sudah beberapa kali menjalani perawatan ataupun pengobatan baik di luar Provinsi Bangka Belitung ataupun di dalam Provinsi Bangka Belitung. Namun memang diketahui bahwa kondisi anaknya tersebut
tidak kunjung sembuh. Disampaikan oleh Kapolsek, hal itulah yang membuat kecurigaan karena memang bisa diketahui bahwa kematian Ujang dan anaknya tersebut terjadi saat rumahnya sepi ya. Serupa juga diperkuat dari hasil visum luar yang dilakukan oleh dokter forensik yang menyebutkan bahwa memang setelah dilakukan proses visum luar ditemukan ada bercak kemerahan pada bagian muka anak Ujang yang berumur 3 tahun tersebut, yang terutama berada di sekitar hidung dan di sekitar mulut korban. Diketahui peristiwa ini terjadi karena diduga Ujang menghabisi nyawa anaknya terlebih dahulu dan kemudian barulah dirinya gantung diri karena sudah putus asa ataupun sudah kehabisan banyak uang untuk mengobati anaknya yang memang tidak kunjung sembuh tersebut. Sementara itu disampaikan oleh ayahanda ataupun dari ayah kandung Ujang sendiri, Bapak Syarif Hanif mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka bahwa anak kandungnya tersebut tega membunuh cucunya dan kemudian mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Bahkan ia menilai bahwa anaknya tersebut dianggap ataupun dikenal sebagai sosok yang religius dan jarang sekali bercerita jika terjadi masalah dalam keluarga. Kata dia, sebelum peristiwa itu terjadi, menantunya yaitu Aisyah ataupun istri dari Ujang tersebut masih sempat berkunjung ke rumahnya yang berada di kabupaten lain pada pagi hari sekitar pukul 8 WIB. Namun sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, istri dari Ujang ini, Ibu Aisyah berumur 38 tahun, kembali ke rumahnya yang berada di Desa Bungku dan seketika melihat rumahnya tersebut pintu depannya sudah dalam kondisi tertutup. Dirinya pun dengan perasaan curiga langsung bergegas memasuki rumah dan menggendong anaknya yang kala itu sedang berada di ayunan di ruang tengah. Ketika dia menggendong anaknya, dirinya pun terkejut melihat anaknya tersebut ternyata sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Sontak Aisyah pun panik dan mencari keberadaan Ujang, dan ketika membuka pintu dapur, dirinya pun langsung terkejut karena melihat suaminya sudah tergantung ataupun gantung diri di dapur rumahnya. Untuk saat ini, pihak kepolisian dari Satreskrim Polres Bangka Tengah pun masih terus melakukan penelitikan terkait penyebab awal ataupun asal muasal atau keinginan Ujang ini ingin bunuh diri dan mengakhiri nyawa dari anak bungsunya. Demikian yang bisa saya laporkan, rekan Ninda, kembali ke studio. Baik, terima kasih Arya Bima Mandra, wartawan Bangka Pos melaporkan Tribuners. Kita ke informasi selanjutnya. Kecelakaan maut tunggal terjadi di Desa Jalan Raya Sukamantri, Panjalu, Dusun Cimara, Desa Cibarem, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis pada Senin 8 Agustus. Sebuah mobil pickup yang berisi 17 orang terperosok ke jurang sedalam 30 meter. Akibat peristiwa ini, setidaknya 8 orang dilaporkan meninggal dunia. Dari jumlah warga yang tewas, 7 diantaranya merupakan warga Majalengka, Jawa Barat, sementara lainnya merupakan warga Kabupaten Sumedang. Informasi lebih lengkapnya terkait kronologis adanya kecelakaan maut ini, Saudara, ada Eki Yulianto, wartawan Tribun Cirebon, yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Eki, selamat siang, silahkan dengan laporannya. Ya, siang Nila, terima kasih. Selamat siang Tribuners, dapat saya laporkan dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, di mana ada 7 warga asal Kabupaten Majalengka yang menjadi korban dalam kecelakaan maut di Desa Ciberem, Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis, Senin pagi kemarin. Mereka masing-masing berasal dari Desa Brujul Wetan sebanyak 5 orang, 1 orang dari Desa Ranji Kulon dan 1 orang warga Desa Brujul Kulon. Nah, seluruh jenazah pun tiba di masing-masing rumah duka pada Senin sore sekitar pukul 4:30. Setelah tiba, pihak keluarga langsung melaksanakan pemulasaran jenazah, baik memandikan, menyolatkan hingga langsung memakamkan selepas maghrib. 5 korban yang berasal dari Desa Brujul Wetan bahkan dimakamkan secara berjajar di tempat pemakaman umum di desa setempat. Hal itu dikarenakan mereka merupakan keluarga besar dari para korban. Proses pemakaman semalam diiringi oleh ratusan warga yang ikut bersedih atas peristiwa maut tersebut. Nah, sementara kasih pelayanan Desa Brujul Wetan bernama Sarwo Edi yang memberikan keterangan kemarin bahwa warganya yang menjadi korban atas peristiwa laka maut tersebut bernama Rapidin, Alimudin, Elis Erlinda, Ade Enis, dan Farid. Kelima korban tersebut yang dimakamkan secara berjajar karena mereka keluarga besar. Nah, bahkan baik Alimudin dan Elis merupakan pasangan suami istri. Sedangkan korban yang berasal dari Desa
Ranji Kulon bernama Yudi yang dimakamkan di Desa Brujul Wetan, namun di TPU yang berbeda. Satu korban lainnya bernama Putra Al-Akbar yang berasal dari Desa Brujul Kulon yang dimakamkan di desa setempat. Nah, menurut keterangan pihak keluarga pada pemerintah desa bahwa para rombongan keluarga itu hendak menghadiri acara hajatan yang berada di Panjalu, Ciamis. Mereka berangkat sekitar pukul 6 pagi, namun sebelum tiba di lokasi tujuan, mobil tersebut diduga kehilangan kendali dan terperosok ke dalam jurang sedalam 30 meter, hingga akhirnya menewaskan 8 orang. Nah, sementara sebelum para jenazah korban laka maut tiba di rumah duka kemarin, Bupati Majalengka Karna Sobai ikut berbelasungkawa mengunjungi langsung rumah para korban. Di sana Bupati ikut terpukul atas kepergian 7 warganya yang selain memberikan sedikit santunan dan berjanji akan memberikan beasiswa kepada para anak yang menjadi korban hingga ditinggal orang tuanya. Bupati juga memberikan pesan agar warga tak bepergian menggunakan. Saudara, Rimun wawancara dengan Bupati Majalengka Karna Sobahi, berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ya, yang pertama tentu dari lubuk hati yang paling dalam atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah serta seluruh masyarakat Majalengka sekarang sebelum Muharram, ya tentu memiliki makna penting bagi perjalanan hidup manusia. Tunggal di Pengadilan Negeri Bengkulu, Dwi Purwanti menolak permohonan pra-peradilan dari 4 tersangka korupsi replanting sawit Bengkulu Utara pada Senin 8 Agustus. Dalam putusannya, hakim menilai penetapan status tersangka oleh penyidik Kejati Bengkulu sudah memenuhi 2 alat bukti, yakni keterangan saksi dan juga keterangan ahli. 4 tersangka tersebut adalah Arlan Sidi yang merupakan ketua kelompok Tani Rindang Jaya, kemudian Eli Darwanto selaku sekretaris kelompok Tani Rindang Jaya, ada pula Suhastono yang merupakan bendahara kelompok Tani Rindang Jaya dan juga Prianto, seorang anggota yang merupakan kepala desa Tanjung Muara yang baru saja dilantik. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya terkait pra-peradilan tersangka korupsi replanting sawit ini, ada Romi Juniandra, wartawan Tribun Bengkulu tersambung bersama dengan kami dan sudah siap dengan laporannya untuk Anda. Selamat siang, Romi, silakan dengan laporannya. Baik, selamat siang Nila dan juga Tribuners. Dapat kami laporkan bahwa pada hari Senin 8 Agustus 2022 kemarin, Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Bengkulu telah menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh 4 orang tersangka dugaan kasus korupsi replanting sawit di Kabupaten Bengkulu Utara. 4 orang ini dengan tersangka AS, ED, S dan juga P atau Prianto. Yang menarik Tribuners bahwa tersangka P atau tersangka Prianto ini dalam keterangan dari Kejati Bengkulu merupakan seorang anggota dari kelompok Tani Rindang Jaya, di mana saudara AS atau tersangka AS adalah ketuanya. Namun ternyata Prianto sendiri merupakan seorang kepala desa terpilih sebelum ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dan pada Rabu 3 Agustus 2022 kemarin, Prianto dilantik sebagai kades dari dalam rumah tahanan Polda Bengkulu karena saat itu dia menjalani atau ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Dan kemudian 4 orang tersangka ini sebenarnya mengajukan pra-peradilan kepada Pengadilan Negeri Bengkulu, dan pada putusan pada hari Senin 8 Agustus 2022 kemarin, Hakim Tunggal di Purwanti menolak permohonan dari para tersangka. Alasan dari hakim adalah penetapan, penyidikan dan juga penyelidikan serta penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu itu sudah sah dan sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada. Dan kemudian dari pihak penasihat hukum dari 4 tersangka ini, Made Sukyade, mengatakan bahwa dirinya menghormati keputusan majelis hakim. Namun demikian dia memberikan sejumlah catatan, di antaranya adalah kasus ini tidaklah kasus pidana umum biasa, melainkan kasus tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, menurut Made, bahwa perlu ada perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu sebelum menetapkan dan menahan 4 kliennya ini. Dan dari Made juga menegaskan bahwa penahanan dan penetapan tersangka ini sangat merugikan kliennya, terutama Prianto yang merupakan seorang
kepala desa terpilih dan dilantik di dalam rumah tahanan Polda Bengkulu akibat dari kasus ini. Sebelumnya Tribuners, program replanting sawit ini sendiri merupakan program yang berjalan dari tahun 2019 hingga tahun 2020 dengan anggaran sebesar 139 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2020, Kejati Bengkulu menemukan adanya sejumlah dugaan korupsi, tindak pidana korupsi yang ada di dalam program ini, dan kemudian menyita uang sebesar 13 miliar rupiah yang nantinya juga disebut sebagai kerugian negara dan akan diungkap di persidangan nantinya. Dan selain uang 13 miliar rupiah ini, Kejati juga menetapkan 4 tersangka tersebut, yakni AS, ED, S, dan juga P atau Prianto yang merupakan adik terpilih di Desa Tanjung Muara, Kabupaten Bengkulu Utara. Untuk sementara, demikian yang bisa kami laporkan. Nila, kembali ke studio. Baik, terima kasih Romi Juniandra atas laporan Anda. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara saudara dengan Aspidsus Kejati Bengkulu, Pandu Pramukartika, kemudian ada pernyataan juga dari JPU Kejati Bengkulu. Berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Coba tanya dulu. Gimana Pak hasil putusan pra-peradilan tadi Pak? Ya, kebenaran hari ini tadi sudah ada keputusan pengadilan mengenai pra-peradilan, dan kebenaran ini CPU-nya ada di samping saya, mungkin bisa langsung dengarkan dari Pak Ali. Silakan Pak Ali. Memang benar tadi sudah diputus oleh Ibu Hakim terhadap permohonan pra-peradilan yang diajukan pemohon. Pada intinya permohonan daripada pemohon ditolak Pak, dikarenakan tidak cukup bukti untuk mengatakan alasan pemohon mengatakan bahwa penyidikan dilakukan oleh penyidik tidak sah. Jadi menurut Hakim bahwa penyidikan dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu tidak sah. Ini Pak, terkait kerugian negara yang disebutkan tadi itu belum ada hasil investigasi, seperti apa ini Pak tanggapannya Pak? Yang jelas kita sudah hitung semua, sudah ada kerugian negara. Cuman yang untuk resminya nanti di persidangan kita akan ajukan. Sudah diinvestigasi ya Pak? Senilai berapa Pak? Sekitar 13 M itu. Berarti kedepannya kelanjutan kasus ini kan tersangkanya sudah ingkrah nih Pak penetapannya. Kedepannya untuk kasus ini seperti apa Pak? Ya, jadi tadi sudah dengan adanya putusan. Kita ke informasi lain, saudara, memasuki hari ketiga rumah singgah pelajar Bala Balakang masih disegel oleh Aliansi Peduli Bala Balakang. Sejak Jumat 5 Agustus lalu, masa Aliansi Peduli melakukan aksi demonstrasi. Mereka menolak rumah singgah pelajar yang diperuntukkan warga Bala Balakang malah akan diberikan pada BNN Sulbar, di mana akan dijadikan tempat rehabilitasi narkoba sementara waktu. Untuk mengetahui bagaimana informasi lebih lengkapnya, saudara, ada Habludin, wartawan Tribun Sulbar, sudah tersambung bersama dengan kami dan akan menyampaikan update informasi terkininya untuk Anda. Halo, selamat siang Habludin, silahkan dengan laporannya. Ya, betul sekali rekan Nila dan Tribuners dimanapun Anda berada, sesuai dengan informasi dan pantauan kami di lapangan bahwa masa aksi peduli bala-balakan ini melakukan aksi unjuk rasa pada hari Jumat tanggal 5 bulan 8 2022 lalu, di mana masa aksi ini menuntut rumah singgah yang diperuntukkan untuk masyarakat Pulau Bala Balakan yang berada di perbatasan Kalimantan Timur dengan Provinsi Sulawesi Barat ini diperuntukkan untuk pelajar, namun pihak Pemprov Sulawesi Barat telah mengalih fungsikan untuk memberikan kepada pihak BNN Sulbar untuk dijadikan tempat rehabilitas untuk sementara, sehingga masa aksi dan masyarakat Pulau Bala Balakan merasa kecewa dan melakukan aksi untuk tidak dilakukan upaya yang dialihfungsikan rumah singgah ini, dan sehingga masa aksi menyegel rumah singgah yang berada di Jalan Nelayan, tepatnya di Kota Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat ini. Dan pihak masa peduli Pulau Bala Balakan juga sudah mendatangi Pemprov Sulawesi Barat untuk meminta kunci yang
rumah singgah pelajar Pulau Bala-Balakan ini. Namun pihak Pemprov belum memberikan kunci kepada masa peduli Bala-Balakan ini karena sudah terlanjur akan memberikan kepada pihak BNN Sulbar. Namun sehingga 3 hari sudah berlalu dan pihak Pemprov belum juga memberikan kunci kepada masa aksi maupun masyarakat Pulau Bala-Balakan. Namun pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan pihak BNN Sulbar bahwa rumah singgah ini tidak jadi diberikan, mengingat sudah diserahkan secara langsung oleh gubernur sebelumnya di bulan Mei, ini Pak Ali Balmasdar, bahwa peruntukan untuk rumah singgah ini diberikan kepada masyarakat Bala-Balakan itu sendiri, sehingga saat ini pihak Pemprov maupun masyarakat Bala-Balakan sementara koordinasi untuk penggunaan rumah singgah ini sehingga akan dibuka kembali. Demikian rekan Nila. Baik, terima kasih Habludin atas laporan Anda. Telah terhimpun wawancara yang dilakukan oleh Habludin tadi, Saudara, dengan asisten 3 Pemprov Sulbar, Jamil Barambangi. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Saya fasilitasi pertemuan, meminta perwakilan BNN, kita sampaikan bahwa memang itu tidak bisa karena itu secara resmi sudah disarankan pada masyarakat Pulau Bala-Balakan untuk menjadi rumah singgah. Saya undang Kadisdikbud, kecuali saya bilang dalam waktu dekat tidak ada yang memanfaatkan dari sana, dari Bala-Balakan, maka itu dimanfaatkan sementara. Tapi sampai saat ini tidak ada polemik. Jadi itu masih, ya. Katanya kunci masyarakat. Kan sudah diserahkan. Persoalannya siapa mau menginap? Sudah ada yang mau menginap. Kunci kita mau serahkan ke siapa? Iya kan? Seharusnya memang sudah dari pulau ke Pulau Bala-Balakan itu sudah ada sekian orang yang mau menginap. Koordinatornya ini, pengelolanya ini. Kita akan serahkan kunci. Kunci apa yang kita serahkan bisa? Tapi sekarang kita serahkan kepada siapa itu kunci? Penghuni calon belum jelas. Makanya saya kasih waktu kemarin ke Dikbud, coba tegaskan sampai Agustus tidak jelas, itu akan kita evaluasi kembali. Harus ada. Ya. Tribuners, Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto mengatakan perkembangan terbaru terkait kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Menurut mantan Deputi Pemberantasan Narkotika BNN tersebut, penyidik saat ini masih melakukan proses pemeriksaan dalam konteks pelanggaran kode etik terhadap Irjen Verdi Sambo. Namun nantinya hasilnya akan disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri. Purnawirawan polisi berpangkat Irjen yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah DPP Partai Golkar ini menerangkan hasil dari pemeriksaan tersebut akan menjawab berbagai macam dugaan keterlibatan dari mantan Kadif Propam Mabes Polri tersebut terkait kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada Luhur Pambudi, wartawan Tribun Jatim yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Selamat siang Luhur, silahkan dengan laporan Anda. Oke, siang Nila. Baik, jadi update kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinas Irjen Verdi Sambo, Ketua Kompolnas beberkan nasib pendidikan kasus. Jadi Ketua Kompolnas Beni Mamoto kemarin sempat mendatangi prosesi sidang terdakwa kasus dugaan kekerasan seksual dari Mas Beki yang kasusnya sempat viral ya di Jawa Timur. Kemarin hadir di persidangan keempat, yakni putusan saksi, putusan selah dari pihak majelis hakim. Kemudian setelah menyaksikan proses sidang, Beni Mamoto berjalan keluar dan kami berusaha untuk mengonfirmasi mengenai update perkembangan kasus atas tewasnya Brigadir J yang saat ini sedang ditangani oleh pihak Mabes Polri. Dan Ketua Harian Kompolnas Beni Mamoto mengatakan perkembangan kasus tersebut saat ini sedang masuk dalam penyidikan mendalam ya. Jadi pihak kepolisian saat ini pemeriksaan mendalam terkait konteks pelanggaran kode etik terhadap Brigadir Verdi Sambo yang hasilnya akan disampaikan oleh pihak Kadif Humas Mabes Polri dalam waktu dekat. Dan hasil dari pemeriksaan tersebut akan menjawab berbagai macam dugaan keterlibatan mantan Kadif Propam Mabes Polri tersebut dalam kaitannya pengusutan kasus kematian Brigadir J. Dan mulai pada aspek barang bukti yang sudah dikabarkan hilang, data hasil otopsi yang
kemarin dikabarkan berbeda, bahkan juga tahapan-tahapan penyelidikan kepolisian yang berjalan sejak awal. Dan Beni berharap masyarakat juga tidak berspekulasi macam-macam terkait perkembangan penyidikan atas kasus pengungkapan kematian Brigadir J ini, dan berharap masyarakat untuk menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan dari kepolisian yang saat ini sedang diupayakan oleh pihak Mabes Polri. Dan berdasarkan informasi yang dihimpun hari ini, pihak LPSK sedang melakukan asesmen psikologi termasuk asesmen investigasi terhadap saksi kasus kematian Brigadir J, yakni istri Irjen Verdi Sambo di kediamannya yang bernama Putri Chandrawati. Dan sore hari nanti kabarnya Kapolri akan mengumumkan tersangka baru sore hari nanti ya, tersangka baru yang artinya ketika nama tersangka baru yang diumumkan oleh Kapolri ini akan menjadi urutan ketiga dari daftar tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak Mabes Polri terkait kematian dari Brigadir J. Setelah Baradae dan Brigadir RR. Dan LPSK juga kabarnya sudah berkoordinasi dengan pihak Mabes Polri untuk membahas rencana Baradae menjadi justice collaborator atas kasus kematian Brigadir J. Setelah beberapa waktu yang lalu memberikan berbagai macam pernyataan paling terbaru, paling update mengenai kronologi kematian Brigadir J melalui kuasa hukumnya. Dan juga dihimpun informasi informasi dari pihak Komnas HAM dan juga saat ini telah memeriksa 5 ponsel ART dan ajudan Irjen Sambo terkait kasus kematian Brigadir J. Dan sudah diketahui dalam kasus kematian Brigadir J ini yang telah memakan waktu lebih dari 1 bulan, 3 jenderal polisi dicopot dari jabatannya karena diduga tidak profesional melakukan penyelidikan tersebut. Mereka adalah Irjen Verdi Sambo yang dicopot dari jabatannya sebagai Kadif Propam Mabes Polri, yang kini menjabat sebagai Patian Mabes Polri yang telah diamankan di tempat khusus di Makobrimob Depok sejak Sabtu tanggal 6 kemarin. Kemudian menyusul 2 jenderal lainnya, yakni Brigjen Pol Hendra Kurniawan dan Brigjen Pol Beni Ali. Dan kemudian ada 25 anggota polisian juga telah dimutasi dari jabatannya karena diduga terlibat dalam upaya penghambatan penyelidikan atas kasus kematian Brigadir J, dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh pihak Inspektorat Khusus untuk terkait kode etik profesi Polri-nya. Demikian reportase kami, inilah kembali ke studio. Ya, laporan terkini dari Luhur Pambudi, wartawan Tribun Jatim, Saudara, terkait pernyataan dari Beni Mamoto yang ikut menanggapi kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Terhimpun pula wawancara dengan Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Berikut kami hadirkan liputan lengkapnya untuk Anda. Dalam konteks kode etik, pelanggaran kode etik, dan nanti hasilnya tentunya akan disampaikan oleh Kadif Humas ya, perkembangannya nanti apa, siapa saja yang sudah diperiksa, kemudian hasilnya gimana, nanti akan disampaikan oleh Kadif Humas. Sampai sekarang ini apa Pak yang menjadi dugaan pelanggarannya Pak untuk penyelidikan sementara ini? Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Kadif Humas beberapa pelanggaran ini dan Aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Langsa berhasil menciduk setidaknya 3 tersangka pencurian sepeda motor, Saudara, sebelum membawa kabur sepeda motor Honda Scoopy milik korban. Maksud saya, seorang pelaku ini sempat menginap di rumah korbannya. Pelaku nekat membawa kabur sepeda motor korban karena ingin membeli ponsel baru dari hasil penjualan sepeda motor rampasan itu. Aksi pencurian sepeda motor ini dilakukan pada Juli lalu, sekitar pukul 2 dini hari di Dusun Damai, Desa Matang Cungai, Kecamatan Langsa Timur. Ada Zubir, wartawan Serambi News yang tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Zubir, silakan dengan laporannya. Ya, terima kasih Nila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita laporkan dari Kota Langsa, Provinsi Aceh, telah terjadi pencurian sepeda motor terhadap korban di Kampung Matang Cengai yang beralamat di Kampung Matang Cengai, Kecamatan Langsa Timur,
Kota Langsa. Kejadian pencurian ini terjadi pada tanggal 31 Juli yang lalu, dan 3 orang tersangka yang terlibat dalam pencurian ini ditangkap sehari setelah kejadian atau 1 hari setelah dilaporkan oleh korban. Berdasarkan keterangan dari Kapolres Langsa melalui Kasareskrim Ibtu Imam Aziz, dilaporkan bahwasannya berawal pada tanggal 31 malam Juli itu, salah satu tersangka atau tersangka utama MH bertemu dengan 2 orang temannya, yaitu tersangka KK dan KH, dan meminta mereka berdua untuk mengantarkan tersangka MH ke rumah korban. Kebetulan pelaku MH dengan korban juga ada terkait famili. Malam itu dia minta diantarkan ke rumah korban untuk menginap di sana. Sebelumnya tersangka telah mengatakan kepada 2 temannya bahwasanya dia ada berniat untuk mencuri sepeda motor korban dan selanjutnya dijual untuk membeli handphone. Di malam itu, ketika malam tengah larut atau sekitar pukul 2, ketika pemilik rumah atau korban tertidur lelap, pelaku barulah melancarkan aksinya dengan mengambil kunci sepeda motor Honda Scoopy milik korban yang dicuri oleh pelaku, yang terletak saat itu di atas televisi. Pelaku setelah mengambil kunci sepeda motor langsung mengeluarkan sepeda motor tersebut dari rumah korban, dan malam itu juga menemui 2 rekannya, itu tersangka KK dan KH. Keesokannya tersangka KK dan KH membawa sepeda motor tersebut untuk dijual di daerah Gampung Blang, Kecamatan Langsa Kota Langsa. Pada saat itu, sebelumnya pihak berwajib telah menerima laporan dari korban bahwasanya sepeda motornya telah hilang dan diduga dicuri oleh pelaku MH, pelaku utama. Dalam penyelidikannya, pada tanggal 31 itu aparat berhasil mendeteksi keberadaan sepeda motor. Dan saat diketahui sepeda motor tersebut berada pada 2 tersangka KK dan KH, selanjutnya aparat yang memakai baju preman, tim Resmob langsung mengamankan kedua tersangka dan 2 sepeda motor satu milik korban dan 1 milik tersangka yang digunakan untuk aksi pencurian tersebut. Pada hari itu juga dilakukan pengembangan. Berhasil ditangkap kembali pelaku utama, yaitu MH, di salah satu rumah di Kampung Semelung atau di rumah salah satu tersangka. Pada saat itu juga ketiga tersangka bersama 2 unit sepeda motor Honda Scoopy sebagai barang bukti diamankan di Mapolres Langsa untuk penyidikan lebih lanjut. Demikian, inilah saya kembalikan ke studio. Ya, terima kasih banyak Zubir, wartawan Serambi News, atas informasi Anda. Kita lanjutkan, saudara, dengan informasi selanjutnya. Sebuah kios pot bunga di utara Hotel Galuh Prambanan, Klaten terbakar pada Senin 8 Agustus. Akibatnya bangunan semi permanen dan seisi tokonya yang ada di wilayah Duku Dengok RT 2 RW 5 Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Klaten ini rata dengan tanah. Kapolsek Prambanan mengatakan kebakaran yang menimpa kios pot milik Sutini ini terjadi sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh wartawan Tribun Solo, ada Tri Widodo, yang saat ini telah tersambung bersama dengan kami, saudara. Selamat siang, Tri, silahkan dengan laporannya. Ya, inilah dapat saya informasikan bahwasanya kemarin pada hari Senin, tanggal 8 Agustus tahun 2022 telah terjadi kebakaran yang menimpa sebuah kios semi permanen yang menjual gerabah atau pot bunga yang berada di utara Hotel Galuh, yang tepatnya berada di pinggir jalan Manis Renggo, Prambanan
peristiwa itu terjadi sekira pukul 10.30. Saat itu ada seorang warga yang berada di lokasi kejadian melihat ada kepulan asap yang membumbung tinggi di atas kios yang biasa menjual benda tersebut. Saat didekati, alangkah kagetnya pria yang bernama Asep ini karena mendapati api sudah melalap ataupun sudah membesar di bagian toko tersebut. Selanjutnya di saat yang bersamaan ada anggota Polsek Prambanan yang melakukan patroli sehingga warga tersebut dan dibantu oleh anggota Polsek Prambanan ini melakukan upaya pemadaman. Hal itu untuk mencegah agar api tidak merambat kemana-mana karena memang di sekitar lokasi kebakaran ini ada sebuah mini pertasok itu, kemudian juga ada kabel yang melintang dan melintasi di area yang terbakar tersebut. Kebakaran tersebut kemudian dilaporkan ke petugas pemadam kebakaran Klaten. Sesaat kemudian petugas berhasil tiba di lokasi dan melakukan pemadaman api sehingga api bisa segera dipadamkan. Api berhasil padam pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dari hasil penyelidikan Polsek Prambanan sendiri diduga kebakaran ini diakibatkan oleh hubungan arus pendek listrik dari salah satu instalasi yang ada di dalam kios pot bunga yang merupakan bangunan semi permanen yang terbuat dari gecek bambu ini. Sedangkan dari hasil pendataan tersendiri akibat kerugian ini, ibu ini yang merupakan warga Trucuk ini mengalami kerugian hingga 20 juta rupiah nilai. Sedangkan kondisi toko sendiri saat terbakar tidak ada penghuninya atau sudah 2 hari ini toko dalam kondisi sepi karena sang pemilik pulang ke rumahnya di wilayah Trucuk. Hanya saja dengan begitu tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kebakaran ini. Hanya saja dari Kapolsek Prambanan AKP Edi Prasetyo mengimbau kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga saluran instalasi listrik mengingat banyaknya kasus kebakaran yang terjadi diakibatkan oleh adanya hubungan arus listrik ataupun konsleting. Selain itu bagi masyarakat yang masih menggunakan tungku bakar untuk memasak, diimbau juga untuk memastikan bahwa tungku kayu bakar yang digunakan memasak ini telah benar-benar padam sebelum meninggalkan tungku ataupun dapur yang digunakan untuk masak tersebut. Baik, terima kasih banyak Tri Widodo, wartawan Tribun Solo melaporkan terkait kebakaran kios pot bunga, yang mana bisa saya simpulkan sedikit, Tribuners tidak menimbulkan korban jiwa karena pada saat kejadian yang bersangkutan atau pemilik rumah sedang tidak ada di lokasi. Kita ke informasi selanjutnya dari Belitung. Tribuners, jajaran UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, wilayah Belitung, yakni Samsat Belitung bekerja sama dengan Satlantas Polres Belitung dan juga Dinas Perhubungan melakukan razia selama 3 hari ke depan. Kegiatan ini menyasar pajak kendaraan bermotor dan juga bea balik nama kendaraan baru serta R2 maupun R4 yang berasal dari luar daerah. Petugas juga memeriksa kelengkapan berkendara lain seperti helm, SIM, dan juga STNK. Informasi selengkapnya ada di Suhendar, wartawan Pos Belitung, tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Selamat siang, Dedi, silakan dengan laporannya. Ya, baik Nila dan Tribuners, bisa kami sampaikan jajaran UPT Bakuda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, wilayah Belitung, menggelar kegiatan razia kendaraan selama 3 hari ke depan dimulai pada hari Senin kemarin. Dalam kegiatan razia ini, pihak Samsat Belitung mengajak jajaran dari Satlantas Polres Belitung, Jasa Harja, dan juga Dinas Perhubungan. Dalam kegiatan razia kali ini, rombongan petugas ini menyasar khusus kendaraan yang menunggak pembayaran pajak kendaraan dan juga untuk kategori bea balik nama kendaraan baru yang masih menggunakan plat luar daerah. Kepala Samsat Belitung Erwin Syah mengatakan latar belakang untuk dilaksanakannya razia tersebut karena masih banyaknya kendaraan di wilayah Belitung yang menunggak pembayaran pajak. Ia mengungkapkan berdasarkan data Serpur khusus wilayah Belitung itu terdapat 87.492 unit untuk R2 yang tidak membayar pajak kendaraan dan juga 6.933 unit untuk
kendaraan R4. Oleh sebab itu, kegiatan razia tersebut menurutnya akan dilakukan rutin di bulan-bulan depan. Tujuannya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya tertib dalam hal membayar pajak kendaraan dan juga melakukan pembayaran BBNKB khusus kendaraan baru yang masih menggunakan plat luar daerah. Ia menjelaskan untuk kegiatan razia pada hari pertama kemarin yang dilaksanakan di sekitar area Bundaran Tugu Satam, Kecamatan Kota Tanjung Pandan, itu didapat sekitar 12 kendaraan. Di antaranya mereka yang tidak membayar pajak kendaraan dan juga masih menggunakan plat dari luar daerah. Oleh sebab itu, petugas langsung mengarahkan kepada pengendara langsung membayar pajak kendaraan di lokasi razia ataupun diarahkan ke kantor Samsat Belitung untuk mengurus keperluan kendaraan balik nama ataupun ganti plat kendaraan. Erwin berharap dengan kegiatan tersebut masyarakat bisa lebih sadar lagi untuk tertib membayar pajak kendaraan demi keberlangsungan pembangunan di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya di wilayah Belitung. Demikian Nila. Oke, terima kasih Dede Suhendar, wartawan Pos Belitung melaporkan, saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Harga minyak goreng di Pangkal Pinang terpantau terus menunjukkan penurunan. Sebelumnya, minyak goreng kemasan 1 liter sampai menyentuh angka Rp25.000. Namun pada Senin 8 Agustus, harga minyak goreng kemasan 1 liter di pasar tradisional induk pembangunan Kota Pangkal Pinang sudah kembali normal, yakni di angka Rp14.000. Harga ini terhitung sama dengan harga minyak goreng curah yang ditetapkan pemerintah, yang mana harga eceran tertingginya untuk per liter yakni Rp14.000. Informasi selengkapnya ada Andini Dwi Hasanah, wartawan Bangka Pos, tersambung bersama dengan kami dan sudah siap dengan informasinya untuk Anda. Halo Andini, silahkan dengan laporannya. Oke, baik Nila, terima kasih. Selamat siang Tribuners. Jadi di Kota Pangkal Pinang sendiri sebelumnya sama seperti daerah lain, harga minyak goreng itu sempat melambung tinggi sampai Rp25.000 per 1 liternya. Dan pantauan kami Bangka Pos kemarin harga minyak goreng 1 liter kemasan ini sudah turun sampai dengan harga Rp14.000. Bahkan harga ini sama seperti harga head atau harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk minyak goreng curah. Sedangkan saat ini harga minyak goreng kemasan juga sudah seharga Rp14.000. Dan harga Rp14.000 ini berdasarkan penuturan para pedagang yang ada di Pasar Induk Pembangunan Kota Pangkal Pinang sudah berlangsung sejak 1 minggu terakhir. Dan harga turunnya minyak goreng ini sangat disambut antusias oleh para pedagang dan juga pembeli, utamanya para pedagang. Karena para pedagang mengaku setelah harga minyak goreng normal, mereka mengaku senang karena tidak lagi diomeli oleh para pembeli. Sebelumnya karena harga minyak goreng tinggi dan beberapa komoditas lainnya yang cukup tinggi, sehingga para pedagang-pedagang yang ada di pasar ini sedikit banyaknya sering diomeli para pembeli kenapa, dan banyak ditanya-tanya gitu kenapa harga minyak goreng dan beberapa komoditas lainnya itu sangat tinggi. Dan harga minyak goreng yang sangat tinggi ini juga berpengaruh kepada pembelian minyak goreng yang juga berimbas kepada omset para pedagang yang ada di pasar. Dan juga tambahan Nila, penurunan harga minyak goreng yang cukup drastis ini rupanya sejak 3 bulan terakhir menjadi penyumbang deflasi di Kota Pangkal Pinang sejak bulan Mei, Juni, dan Juli terakhir. Mungkin cukup sekian Nila, terima kasih. Terima kasih kembali Andini Dwi Hasanah, wartawan Bangka Pos melaporkan terkait sudah kembali normalnya harga minyak di Pangkal Pinang, Tribuners. Masih selanjutnya, Polres Tabes Medan berencana akan menggelar balap liar secara resmi dalam waktu dekat ini. Balapan diselenggarakan untuk mencegah kegiatan balap liar di sejumlah titik ruas jalan Kota Medan yang kerap meresahkan masyarakat dan juga pengguna jalan. Kapolres Tabes Medan, Kombes Valentino Alfa Tatareda, mengatakan bahwa pihaknya telah berkolaborasi dengan Pemko Medan dan juga Kodim sedang membahas keselamatan bagi para peserta yang nantinya akan ikut serta. Pembahasan tersebut juga melibatkan Ikatan Motor Indonesia, kemudian Komitmen Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Untuk mengetahui masih lebih lengkapnya, ada Tribun Medan yang sudah siap dengan laporannya Siti Marina Labuan Bajo, yang mana masing-masing utusan ini memberikan yel-yel mendukung pelaksanaan Festival Golo ke Labuan Bajo. Lengkapnya sudah ada wartawan Flores, ada Gesio Viana yang akan memberikan lebih lengkapnya untuk Anda. Halo Gesio, silahkan dengan laporannya.
Selamat siang rekan Mila, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Festival Golokoy Labuan Bajo tahun 2022 merupakan festival yang diinisiasi oleh pihak Keuskupan Ruteng bekerja sama dengan pemerintah daerah, dan hari ini pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, pemerintah Kabupaten Manggarai, dan pemerintah Kabupaten Manggarai Timur yang melibatkan paroki dari 3 kevikepan, yakni Kevikepan Labuan Bajo, Kevikepan Ruteng maupun juga Kevikepan Reo. Di dalam pesta pembukaan Festival Golokoy Labuan Bajo tahun 2022 berlangsung meriah di Arena Waterfront City Marina Labuan Bajo. Tidak hanya dimeriahkan oleh umat Katolik yang hadir dalam kesempatan tersebut, namun festival tersebut juga dimeriahkan dengan adanya drum band dari lembaga sekolah maupun juga partisipasi aktif dari sejumlah paguyuban Nusantara yang berada di Labuan Bajo, seperti paguyuban Bali maupun juga persatuan atau paguyuban lainnya di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Dapat saya laporkan juga rekan Mila, penyelenggaraan Festival Golokoy tahun 2022 berlangsung sejak pembukaan, yakni pada Selasa, maksud saya pada Senin 8 Agustus 2022 hingga berakhir pada tanggal 15 Agustus 2022 mendatang. Kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan di Arena Waterfront City Marina Labuan Bajo dengan adanya gelaran ratusan UMKM dan juga kegiatan-kegiatan pentas seni lainnya, tetapi di dalam festival tersebut juga diadakan kegiatan-kegiatan sosial karitatif, seminar pariwisata maupun juga berbagai kegiatan-kegiatan lainnya untuk mendukung sesuai dengan tema Keuskupan pada tahun ini atau tema pastoral tahun ini, yakni pariwisata holistik. Selain itu, dalam kegiatan ini juga menghadirkan banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat merangkul maupun juga mempererat tali persaudaraan, seperti prosesi Maria Assumpta Nusantara, di mana besok akan dilakukan prosesi laut, prosesi darat maupun juga prosesi laut Maria Assumpta Nusantara, yang akan dilakukan bukan hanya umat Katolik tetapi bersama dengan umat beragama lainnya. Tidak hanya itu, berdasarkan wawancara dengan Uskup Ruteng, Monsinyur Cyprianus Hormat mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan satu langkah konkret yang dilakukan pihak gereja untuk membuka akses bagi para pelaku UMKM yang berada di wilayah Keuskupan Ruteng. Dalam kegiatan tersebut turut berpartisipasi lebih dari 100 UMKM, di mana 100 UMKM ini tidak hanya mendapatkan ruang untuk mempromosikan segala produk kearifan lokal yang menjunjung tinggi kearifan lokal maupun juga kelestarian serta ekologi di dalam bingkai sektor pariwisata. Jadi dalam kegiatan itu ditekankan bahwa pariwisata yang berkembang di Labuan Bajo sampai Labuan Bajo ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas dengan label super premium, itu tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang atau dalam tanda kutip orang-orang yang memiliki duit atau materi, tetapi pariwisata sejatinya adalah milik seluruh elemen masyarakat, sehingga seluruh elemen masyarakat turut mengambil bagian dalam pengembangan pariwisata di Labuan Bajo. Demikian rekan Nila. Terima kasih Gesio Viana, wartawan Tribun Flores, atas laporan Anda. Terhimpun saudara wawancara dengan Uskup Ruteng MGR Cyprianus Hormat. Berikut kami hadirkan liputan lengkapnya untuk Anda. Pihak Puskesmas mengusulkan beberapa perbaikan, diantaranya renovasi bangunan, tepatnya untuk plafon. Beberapa plafon di gedung Puskesmas Puasia seperti pada video yang ditampilkan nampak sudah mulai rusak akibat sering air hujan, dan dikhawatirkan
seketika jatuh menimpa seseorang atau bisa saja jatuh pada saat pelayanan sedang berlangsung. Nah, maka dari itu pihak puskesmas segera melaporkan kondisi tersebut ke pemerintah dan dalam hal ini langsung dilakukan pengecekan atau peninjauan langsung oleh pihak DPRD, khususnya Komisi 3 DPRD Kota Kendari. Ya, Kepala Puskesmas Poasia Andi Nurmawanti juga mengaku kendala tersebut, maksud saya rusaknya beberapa fasilitas tersebut menjadi kendala dalam memberikan pelayanan. Karena seringkali juga terjadi bocor ketika hujan turun dan membuat lantai basah, sehingga memang betul-betul kondisinya yang cukup memprihatinkan. Ya, selain kondisi bangunan, ada pula terkait ketersediaan obat-obatan di Puskesmas Poasia. Pasalnya beberapa hari terakhir obat-obatan tertentu, jenis tertentu sempat betul-betul habis di Puskesmas Poasia. Selain obat-obatan, juga pihak Puskesmas mengeluhkan terkait tenaga honorer yang ada di Puskesmas Poasia, apalagi terkait adanya kabar penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 yang menyebabkan pelayanan di Puskesmas Poasia ke depannya akan terhambat. Ya, yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas ini mengingat tenaga kesehatan di Puskesmas Poasia memang didominasi oleh tenaga honorer, sehingga ketika tenaga honorer itu dihapuskan di tahun depan, kemungkinan pihaknya akan sulit memberikan pelayanan kesehatan karena tenaga kesehatan yang sudah berstatus ASN sangat sedikit di Puskesmas Poasia. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Komisi 3 DPRD Kota Kendari, melakukan tinjauan langsung ke lapangan tepatnya Senin 8 Agustus 2022 kemarin, menanggapi jika memang kondisi tersebut harus dirampungkan dan diselesaikan, mengingat kondisi itu juga akan menghalangi terjadinya pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Nah, untuk itu pihaknya akan menyampaikan hal tersebut ke dinas terkait, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Kendari, untuk menindaklanjuti penanganan keluhan yang disampaikan. Ya, untuk itu pihak Komisi 3 DPRD Kota Kendari juga menyampaikan akan membahas kebutuhan-kebutuhan masyarakat, tepatnya di pelayanan kesehatan, pada saat pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan APBDP dan APBD Induk 2023 nanti, dengan melibatkan dinas terkait seperti Dinas Kesehatan untuk memastikan kembali anggaran yang akan digunakan untuk renovasi atau pembangunan puskesmas tersebut. Demikian, Nila. Ya, terima kasih Amelda Indriani atas informasi Anda. Kita ke informasi selanjutnya. Tribuners menyambut Tahun Baru Islam 10 Muharram yang jatuh pada Senin 8 Agustus. Ibu-ibu di Nunukan berburu baskom dan juga timba di Pasar Rakyat Jalan Jamaker, Nunukan Barat. Pasar rakyat ini mendadak ramai dikunjungi warga, utamanya para ibu-ibu yang hendak mencari barang perlengkapan dapur berbahan plastik. Tak sedikit juga barang-barang plastik yang dijajakan di pasar rakyat tersebut merupakan produk negeri jiran Malaysia dengan harga murah, yakni dengan diskon yang cukup besar. Informasi lebih lengkapnya ada Febrianus Felis, wartawan Tribun Kaltara yang sudah siap dengan informasinya untuk Anda. Halo Felis, silakan dengan laporan Anda. Mila dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa pada hari Senin kemarin, menyambut Tahun Baru Islam 10 Muharram, ya, di Pasar Rakyat sendiri yang terletak di Jalan Jamaker, Kelurahan Nunukan Barat,
berlangsung pasar rakyat yang mana mendadak ramai dikunjungi warga Nunukan, utamanya ibu-ibu yang hendak mencari perlengkapan dapur berbahan plastik. Tidak sedikit juga barang-barang plastik yang dijajakan di pasar rakyat itu merupakan produk negeri jiran Malaysia dengan harga murah alias mendapat diskon. Seperti yang dikatakan oleh Jamilah, warga Jalan Tanjung Batu, Kelurahan Nunukan Barat yang ditemui di sela kegiatan yang memilah-milah barang plastik mengaku ia sudah datang bersama rekan dan juga saudara-saudaranya ke pasar tersebut sejak pagi hari. Dan menurut Jamila, banyak perlengkapan dapur yang dijual dengan harga murah, utamanya barang-barang yang terbuat dari bahan plastik. Berburu barang murah, kata Jamila, merupakan tradisi warga Nunukan setiap kali menjambut Tahun Baru Islam 10 Muharram. Dan kisaran harga juga seperti keranjang plastik yang biasanya dijual di harga 70.000, pada saat pasar rakyat kemarin itu turun menjadi 65.000, bahkan juga ada yang 50.000 saja. Jamila menuturkan barang-barang yang dijual pada momen 10 Muharram itu biasa diturunkan harganya oleh pedagang menjelang maghrib. Jadi semakin sore barang-barang tersebut semakin murah. Namun dikatakan juga oleh Wandi, pedagang toko UD Sinar Pare di pasar rakyat, menyampaikan momen 10 Muharram kali ini terbilang ramai daripada tahun-tahun sebelumnya, karena pada tahun sebelumnya itu masih diberlakukannya pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat, sehingga pada tahun ini terbilang ramai pengunjung yang datang di pasar rakyat yang terletak di Jalan Jamaker. Ia menyebut barang-barang yang identik dengan momen 10 Muharram yang ramai diburu para ibu-ibu di Nunukan seperti baskom, ember, dan timba. Bahkan harganya juga yang biasa dijual seharga 20.000 diturunkan menjadi 5.000 saja. Wandi katakan bahwa warga yang berkunjung ke pasar rakyat itu mulai dari pagi sampai malam tadi, dan harga yang ditawarkan kepada pembeli juga itu semakin sore juga semakin murah. Demikian laporan sebentar dari Nunukan, Kalimantan Utara. Kembali ke Nila di studio. Ya, terima kasih banyak Febrianus Felis atas informasi Anda. Felis tadi juga telah menghimpun wawancara saudara dengan pedagang yakni Wandi dan juga seorang pengunjung. Jamilah, berikut liputan lengkapnya kami hadirkan untuk Anda. Kakak, cari apa Bu di sini? Peralatan dapur. Dapur. Dapat udah, dapat. Iya. Apa aja Bu? Keranjang, sendok, Sendok. wajan, baskom. Murah, pedas murah Bu ya. Kisaran harga tadi berapa Ibu dapat? Sekitar biasanya keranjang harganya 70, sekarang 65. diskon juga diturunin 10.000 ya. Tapi memang Ibu selalu tiap 10 Muharram selalu belanja di sini atau di mana aja sih? Pasar murah ya namanya, pasar murah dalam rangka 10 Muharram. 10 Muharram. Dan ini memang tradisi tahunan. Ya, tiap tahun selalu ramai. Ini dari jam berapa dipadati pembeli ini? Kalau toko buka itu dari habis sholat subuh, sudah buka. Kalau padat biasanya kayak sekarang ini udah jam 9 ke atas udah ramai lah. Udah ramai. Sore. Ini barang-barangnya dari mana aja? Kebanyakan Indonesia lah, dari Sulawesi, dari Surabaya. Dari Surabaya. Ada juga dari Malaysia? Ada dari Malaysia tapi sedikit. 10 Muharram. Ini biasa dilaksanakan di Jamaker tiap tahun ya Bu? Tiap tahun. Nah, ini dari pagi gimana situasi antusias masyarakat nih? Dan pagi dari tadi malam ya, saya sama Babinsa dan beberapa petugas sudah mengatur strategi jalan. Yang mana yang boleh masuk dan tidak. Dan juga yang mana yang pembatasnya yang tengah jalan atau tidak. Nah, dari pagi setelah saya turun dari ke kantor melihat sudah ada aktivitas dari jam 6 pagi. Nah, sampai sekarang. Ya, alhamdulillah dengan adanya beberapa petugas yang mendampingi dari Kasatlantas, Perhubungan, dan Satpol PP. Nah, dari kelurahan sendiri membantu juga gitu. Dan ini memang tiap tahun di depan kantor lurah Bu ya? Tiap tahun, dan ini sudah tradisi. Kemarin memang sempat kita mau mengadakan beberapa 2 tahun yang lalu, kita mau fasilitasi di Pasar Jamaker. Tapi petugas karena berdampingan dengan tokonya, ya mau mereka
Kampus di Kota Malang pada semester ganjil akan mengadakan perkuliahan luring Tribuners. Hal ini juga berdampak pada bisnis kos-kosan di sekitar kampus yang bersiap luring. Misalnya di sekitar kampus Universitas Negeri Malang pada Agustus ini, kegiatan pengenalan kehidupan kampus akan mulai digelar pada 17 Agustus dan perkuliahan pada 29 Agustus. Hal itu membuat para pemilik bisnis kos pun kembali berbenah dan menyiapkan kamar-kamar mereka. Untuk mengetahui bagaimana informasi selengkapnya, ada Silvianita, wartawan Surya Malang, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang Silvi, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Tribuners dan Nila. Dari Malang saya melaporkan tentang geliat kos-kosan yang mulai mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan penghuni barunya. Saya mengambil sampling di kawasan kos-kosan Jalan Sumbersari, Kota Malang, dan ternyata di kawasan itu sudah banyak yang memesan untuk dipakai pada semester mendatang yang dimulai pada akhir Agustus ini. Saya mengunjungi rumah kos-kosan Putra milik Jeffrey Setiawan, dan dia menjelaskan sudah seluruh 9 kamar yang di lokasi rumahnya sudah dipesan oleh para mahasiswa baru dan lama. Dari 9 kamar ada 2 mahasiswa lama dan sisanya adalah mahasiswa baru yang akan mulai masuk pada 17 Agustus ini. Dari pengelola juga mulai mempersiapkan diri dengan mengecat kamar dan membersihkan bagian rumah sehingga saat kedatangan mahasiswa yang akan kos di tempat itu, suasananya juga sudah bersih. Menurut Jeffrey, yang menarik dari tren kos yang sekarang adalah mahasiswa meminta untuk membayar kos selama 1 semester. Biasanya sebelum pandemi, kondisinya tuh mereka harus membayar 1 tahun atau sekitar 8 juta kalau di tempatnya. Hal ini ada kekhawatiran dari mahasiswa jika membayar penuh, mungkin suasana berubah sehingga kampus harus melakukan perkuliahan daring. Jadi dari pengelola kos juga mengikuti regulasi atau mungkin menyiasati kondisi kos-kosan dengan mau menerima pembayaran kos 1 semester. Untuk biaya kos 1 semester sekitar 4 juta kalau di tempat Jeffrey. Sedang untuk mahasiswa lama, dia membolehkan membayar per bulan atau 600 ribu lebih. Hal serupa juga terjadi di kos-kosan milik Pak Bambang Sugiono di kawasan Sumbersari yang lain. Dia juga memiliki kos-kosan Putri 7 kamar yang sudah dipesan oleh mahasiswa baru dari Universitas Brawijaya. Mereka senang karena ada pemberlakuan perkuliahan luring sehingga berdampak pada bisnis kos-kosan. Selama 2 tahun lebih, menurut mereka tidak ada mahasiswa yang kos di tempatnya. Hal ini karena regulasi yang masih menerapkan perkuliahan daring sehingga mahasiswa berada di daerahnya masing-masing. Ia berharap kondisi ini bisa menggeliatkan lagi bisnis kos-kosan, apalagi di Kota Malang adalah kota pendidikan dan banyak sekali bisnis yang bergantung pada banyaknya mahasiswa yang datang di Kota Malang. Demikian, Mila. Baik, terima kasih Silvianita Widyawati, wartawan Surya Malang atas informasi Anda. Terhimpun wawancara yang dilakukan wartawan kami dengan seorang pengelola kos-kosan Tribuners, berikut kami hadirkan untuk Anda. Kampus KUM udah mau luring gitu Pak ya, gimana Pak dampak pada kos-kosan di sekitar kampus? Kalau yang sekarang ini udah mulai ramai, mulai bulan kemarin tuh udah banyak yang nyari kos. Di sini juga kosnya udah mulai penuh. Masuknya tanggal 17. Oh, yang mahasiswa baru berarti ya? Iya, maba. Kalau sebelumnya berapa Pak? Sebelumnya sudah kosong berapa lama kayak gitu? Selama ini mulai pandemi itu 2 tahun kosong. Oh, 2 tahun. 2 tahun kosong.
Nggak ada mahasiswa sama sekali. Kalau biaya kosnya berapa Pak di sini? Kalau di sini tuh per tahunnya 8 juta udah include listrik, air sama wifi. Jadi tinggal masuk. 9 kamar itu untuk satu orang atau satu orang ya? Kebanyakan mahasiswa UM. Di sini UM sama UMM kampus 2. Oh, gitu ya. Terus persiapannya gimana Pak untuk pemilik kos? Kalau untuk pemilik kos sih ya Bu, mulai apa? Kayak bersih-bersih kamar kan sempat kosong lama, jadi kayak bersih-bersih ngecat kamar gitu. Ya. Ruas tol Palembang Indralaya atau Palindra di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Tribuners dialihkan untuk beberapa waktu. Pengalihan ini untuk mendukung lancarnya proses pengerjaan jalan tol Trans Sumatera. Rute yang dialihkan yakni di ruas tol kilometer 17 di Simpang Susun Indralaya yang akan menjadi penghubung ruas Palembang Indralaya dan juga Indralaya Prabu Mulih. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, sudah ada wartawan Tribun Sumsel, ada Agung yang tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasinya untuk Anda. Selamat siang Agung, silakan dengan laporan Anda. Selamat siang rekan Nila dan juga Tribuners, dapat kami laporkan saat ini seperti yang sudah disampaikan tadi, ada pengalihan jalur di jalan tol Palembang Indralaya atau Palindra. Pengalihan jalur ini dari arah Palembang menuju Indralaya mulai diberlakukan sejak Jumat 5 Agustus lalu. Branch Manager Tol Palindra Taufik Hidayat menjelaskan bahwa pengalihan ini untuk mendukung pembangunan jalan tol Trans Sumatera, di mana saat ini sedang fokus pengerjaan interchange atau simpang susun Simpang Indralaya Prabu Mulih yang saat ini sedang dikerjakan, di mana jalan tol Palindra dan simpang Indralaya Prabu Mulih merupakan rangkaian tol Trans Sumatera dari Palembang menuju Bengkulu. Untuk pengalihan jalur ini hanya diberlakukan dari arah Palembang menuju Indralaya. Sementara dari arah sebaliknya, dari Indralaya menuju Palembang tetap seperti biasa, di mana pengendara dari arah Palembang ketika melintas di kilometer 1700 itu dialihkan melalui interchange hingga ke kilometer 18900. Di mana biasanya jika pengendara melalui jalur existing, namun sejak 5 Agustus lalu pengendara diarahkan melalui interchange dengan bantuan petugas. Di titik pengalihan ini, petugas sudah menyiapkan atau memasang constraint barrier dan water barrier atau pembatas jalan dan juga rumble strip atau titik kejut tipis yang dimaksudkan agar pengendara dari arah Palembang tidak bingung manakala menjumpai pembatas jalan yang ada di kilometer 1700. Untuk diketahui saat ini sedang pengerjaan interchange atau simpang susun tol Indralaya Prabu Mulih. Sementara untuk sampai kapan dilaksanakan pengalihan jalur dari PT Hutama Karya selaku pengelola jalan tol dan juga kontraktor dari tol Simpang Indralaya Prabu Mulih belum dapat memastikan sampai kapan pengalihan ini. Namun yang jelas pengalihan jalur akan menyesuaikan dengan pembangunan jalan, pembangunan interchange Simpang Indralaya hingga ke Prabu Mulih. Dan untuk diketahui Nila dan juga Tribuners di seluruh Indonesia, target penyelesaian jalan tol Indralaya Prabu Mulih dimulai sejak Juli 2020 lalu, itu ditargetkan rampung pada Desember mendatang atau Desember tahun ini. Jalan tol Palembang Indralaya dan Indralaya Prabu Mulih merupakan rangkaian jalan tol Trans Sumatera dari Palembang menuju Bengkulu
yang nantinya jika rampung total panjangnya mencapai 329 km. Begitu pembangunan interchange di Indralaya selesai, maka pengalihan akan selesai, jadi pengendara yang dari arah Palembang menuju Indralaya tetap melaju seperti semula. Dan juga untuk diketahui, setelah rampung pembangunan tol Indralaya Prabu Mulih pada Desember mendatang, selanjutnya akan dilakukan uji laik fungsi pada triwulan pertama 2023 untuk mendapatkan sertifikat laik operasi sehingga jalan tol tersebut dapat dilalui dengan layak, sehingga kendaraan dari arah Palembang menuju Indralaya maupun Prabu Mulih dapat lebih cepat menempuh perjalanan. Demikian rekan Nila, laporan dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Baik, terima kasih banyak Agung atas laporan Anda. Dan Agung, saudara telah menghimpun wawancara dengan manajer tol Palindra Taufik Hidayat. Berikut liputannya kami hadirkan untuk Anda. Pada pengguna jalan tol Palindra, terhitung sejak Jumat 5 Agustus 2022 telah dilakukan pengalihan jalur tepatnya di kilometer 1700 dari arah Palembang menuju Indralaya. Pengalihan ini dalam rangka proses pengerjaan simpang susun Indralaya yang nantinya akan menghubungkan jalan tol Palindra dengan jalan tol Indralaya Prabu Mulih. Utama Karya telah bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian daerah setempat serta memastikan kesiapan infrastruktur pendukung seperti perambuan, pagar pengaman maupun lampu penerangan. Dihimbau kepada pengguna jalan agar tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu yang ada, jaga jarak aman berkendara, dan kami tekankan jangan berhenti, tetap menuju gerbang Indralaya karena tidak ada perubahan dari yang sebelumnya. Dan apabila pengguna jalan membutuhkan bantuan layanan jalan tol, kami 24 jam siap membantu Anda. Anda dapat menghubungi di call center kami di 0858 6003 6003. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X membacakan visi dan misi calon gubernur dan wakil gubernur dalam masa jabatan 2022-2027 pada rapat paripurna istimewa di ruang rapat DPRD DIY. Pemaparan visi misi tersebut merupakan kelanjutan dari selesainya proses verifikasi persyaratan oleh panitia khusus penetapan Cagup dan juga Cawagup DIY yang akan kembali dilantik untuk menjadi kepala daerah selama 5 tahun mendatang. Informasi lebih lengkapnya, saudara, ada Yuwantoro, wartawan Tribun Jogja, tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasinya untuk Anda. Halo, selamat siang Yuwantoro, silakan dengan laporannya. Siang rekan Mila, ya jadi bisa saya informasikan bahwa kemarin hari Senin tanggal 8 Agustus, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X memaparkan visi dan misi calon Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan wakilnya. Hal itu merupakan rangkaian dari proses penetapan kepala daerah, karena seperti kita ketahui di Yogyakarta penyandang status keistimewaan sehingga penetapan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun ini tidak dilakukan melalui proses pilkada, namun melalui proses penetapan kembali, di mana yang akan ditetapkan menjadi gubernur adalah Raja Keraton Yogyakarta yang bertahta dan Paku Alam sebagai wakil gubernurnya. Dalam agenda kemarin pemaparan visi dan misi gubernur, ada Sri Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan fokus yang akan dilakukan selama kepemimpinannya di tahun 2022 hingga tahun 2027 mendatang. Di antaranya adalah untuk pengembangan di kawasan selatan, kemudian ada reformasi kelurahan atau desa, dan juga
melakukan inovasi teknologi informasi untuk mencapai visi dan misi yang tadi saya sebutkan. Adapun pengembangan wilayah selatan menjadi fokus utama Trisultan karena di wilayah selatan ini memang potensinya belum dioptimalkan sehingga masih terjadi ketimpangan antara wilayah selatan dengan wilayah tengah maupun utara. Adapun di wilayah selatan sendiri yang masih mengalami ketimpangan ekonomi bandingkan dengan wilayah perkotaan adalah di Kabupaten Kulon Progo, kemudian ada Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul. 3 wilayah itu masih memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi dibanding wilayah lainnya, di mana kemiskinan di Kulon Progo sendiri ada sekitar 80% penduduk miskin, kemudian disusul di Gunung Kidul ada 17% dan di Bantul ada sekitar 14%. Kemudian Sri Sultan juga mengaku akan melakukan reformasi desa atau kelurahan. Hal itu dianggap perlu dilakukan karena lembaga kelurahan memang dianggap sebagai ujung hierarki dari sistem tatanan kelembagaan di Yogyakarta. Demikian, Lila. Terima kasih Yuwantoro, wartawan Tribun Jogja atas informasi Anda. Kita masih dari Yogyakarta, saudara, beralih ke informasi selanjutnya di Kulon Progo. Terdapat rumah sahabat kucing atau RSK yang digunakan sebagai shelter bagi hewan berbulu ini. Lokasinya tepat di Pedukuhan Gunung Gempal, Kelurahan Giripeni, Kapanewon Wates, tak jauh dari Rusunawa Giripeni. Pemilik rumah sahabat kucing, Budiana, menjelaskan tujuan didirikannya RSK untuk menyelamatkan kucing liar yang terlantar atau kucing peliharaan yang darurat harus dilepas adopsi oleh pemiliknya. Informasi lebih lengkapnya sudah ada Putri, wartawan Tribun Jogja, tersambung bersama dengan kami dan akan memberikan informasinya untuk Anda. Selamat siang Putri, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Mila di studio maupun Tribuners dimanapun kalian berada. Jadi untuk rumah sahabat kucing sendiri ini didirikan sekitar tahun 2020 lalu oleh seorang pria asal dari Kuningan, Jawa Barat, yaitu bernama Budiana. Nah, tujuan untuk didirikan rumah sahabat kucing ini untuk merescue kucing-kucing liar maupun kucing-kucing yang dilepas adopsikan oleh pemiliknya. Untuk di Kulon Progo, rumah sahabat kucing ini berlokasi di Pedukuhan Gunung Gempal, Kelurahan Giripeni, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo. Awalnya pemilik ini mendirikan rumah sahabat kucing ini untuk mewujudkan permintaan istrinya yang meninggal sekitar tahun 2007 karena menderita penyakit kanker payudara. Nah, sementara untuk di rumah sahabat kucing ini, Budiana sendiri dibantu oleh 8 pegawainya. Dan untuk masyarakat yang ingin mengadopsi maupun menghibahkan kucingnya ini tidak dipungut biaya apapun, sehingga karena tidak mengeluarkan biaya apapun ini dari pemiliknya sendiri. Untuk mendapatkan biaya operasional didapatkan awalnya dari uangnya sendiri, dan kemudian karena dirasa kurang, Budiana ini mendirikan angkringan, pet shop maupun menjual merchandise. Begitu, Nila. Terima kasih Putri atas informasi Anda. Untuk melengkapi pernyataan dari Putri tadi, Tribuners juga telah terhimpun wawancara dengan pemilik rumah sahabat kucing yakni Budiana. Berikut kami hadirkan wawancaranya untuk Anda. Rumah sahabat kucing itu rumah kucing-kucing liar terlantar atau kucing-kucing peliharaan yang emang darurat harus dilepas adopkan oleh pemiliknya. Fokus atau visi misinya untuk merescue kucing dan memberikan mereka tempat berteduh, tempat yang layak dan merawat mereka. Dan untuk menyalurkan lagi ke orang-orang yang mau adopsi, supaya jangan, kalau mau adopsi kucing, kalau mau pelihara kucing, nggak usah beli, datang aja ke rumah sahabat kucing. Intinya seperti itu, Pak. Mungkin ada syarat-syarat khusus, Mas, mungkin seperti apa untuk mengadopsi atau untuk? Ada, Pak, ada. Jadi ada syarat dan ketentuan khusus untuk adopsi dan hibah. Contohnya adopsi, satu, kucing harus dirawat dengan baik, harus ketika sakit harus dibawa ke dokter, terus datang ke sini juga harus bawa keranjang, nggak boleh pakai kardus, kemudian 1 minggu atau 2 minggu sekali ngabarin saya, dan ketika sakit harus benar-benar dirawat sampai sembuh, jangan dikembalikan ke rumah sahabat kucing. Untuk
Sebanyak 179 jemaah haji asal Kota Palu telah tiba sebagai kloter pertama asal Sultel di Asrama Haji Transit Kota Palu. Jemaah tergabung dalam kloter BPM 3 Embarkasi Balikpapan. 179 jemaah haji ini diterima hangat oleh pemerintah daerah serta Ketua PPIH Sulteng. Informasi lebih lengkapnya, Saudara, ada Jolinda Amureka, wartawan Tribun Palu yang sudah siap dengan laporannya untuk Anda. Halo Jolinda, silakan dengan laporannya. Ya, selamat siang rekan Nila dan juga Tribuners. Benar sekali, pada hari Minggu kemarin, jemaah haji asal Kota Palu tiba untuk pertama kalinya di Kota Palu setelah menunaikan ibadah haji. Pada kloter pertama, terdapat 179 jemaah haji yang berasal dari Kota Palu. Kloter pertama berasal dari Kota Palu dan Kabupaten Banggai, Kepulauan, serta Banggai Laut. Pada hari ini, pada pukul jam 10 WITA, kloter kedua telah tiba juga di Kota Palu. Pada kloter pertama, ada 1 orang warga yang masih mendapatkan perawatan di Mekah. Mukena itu masih mendapatkan perawatan di Mekah akibat dari kecapean selama mengikuti ibadah haji. Pada kloter kedua atau BPN 4 itu berasal dari Parigi Motong, Sigi, dan Kabupaten Poso. Terpantau aktivitas antusias dari warga Kota Palu untuk menyambut kloter pertama baik dan juga kloter kedua cukup meriah. Masyarakat di Kota Palu membanjiri tepi jalan di Kota Palu untuk menyambut jemaah haji yang hadir. Ketua PPIH Sulteng, Ulyas Taha, pun turut menjemput di Embarkasi Balikpapan. Ulyas Taha berharap kepada jemaah Haji Sulteng mendapatkan predikat Haji Makbur dan mendapat menjadi teladan di tengah-tengah masyarakat di Sulawesi Tengah. Kembali rekan Nila. Terima kasih Jolinda Amureka, wartawan Tribun Palu atas informasi Anda. Laporan dari Jolinda sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang kali ini, Tribuners. Jangan lupa untuk terus menyaksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.